Apabila ya sifat-sifat yang keluar dari dalam diri kita itu banyak yang tercela, banyak yang tidak baik, artinya saat ini kita sedang menjadi iblis sesungguhnya. Ya. Kenapa ketika kita dibilang iblis, iblis kamu, setan kamu, kenapa harus marah? Memang iblisnya itu adalah diri kita sendiri, setannya itu adalah diri kita sendiri. Ya nggak usah marah, tidak usah tersinggung. Ya. Kalaupun ada seorang yang mengatakan dasar iblis, dasar setan, jawab saja ya, saya iblis. Iya, saya setan. Ya, akui saja, tidak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku, semoga berbahagia. Kabarkan kepada siapa saja bahwa kalian semua saat ini sedang baik-baik saja. Ya. Salam bahagia, salam ceria. Jangan pernah ada kedukaan, jangan pernah ada sedikit pun rasa bahwa saat ini saya sedang mempunyai masalah. Sesungguhnya masalah itu tercipta dari pikiran kita sendiri. Ya. Ketika kita bisa kendalikan pikiran itu, sesungguhnya tidak ada satupun masalah yang mampu menguasai diri ini. Ya. Karena apa? Ya, yang menciptakan satu masalah ataupun tidak itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya, tetaplah untuk menciptakan satu kebahagiaan saja sebagai surga yang harus kita rasakan. Oke, saudaraku, dimanapun Anda berada, pada pertemuan saat ini saya akan membahas satu tema tentang wujud iblis itu adalah manusia. Ya. Ketika ingin melihat iblis tidak usah jauh-jauh. Ketika ingin melihat setan tidak usah harus melihat pocong, kuntilanak, genderuwo. Apakah itu setan? Ya. Setan adalah sebagai pengganggu ya, seseorang, pengganggu keimanan seseorang. Sesungguhnya bukan setannya yang mengganggu, akan tetapi diri manusia itulah yang menjadi setan sehingga ya apa yang dilakukannya itu ya justru akan membuat dirinya tidak akan pernah mendapatkan ataupun menciptakan sebuah kehidupan yang indah. Hidupnya penuh dengan kegalauan, hidupnya penuh dengan kesombongan, hidupnya penuh dengan keserakahan, ya. Sudah kaya, ya sudah mendapat jabatan tinggi, masih saja, ya, kejar terus dan ya, sampai apa yang bukan menjadi haknya dirampasnya. Ya. Padahal ya, ketemunya ya tetap makan satu piring nasi. Yang kaya, yang miskin, makan satu piring nasi. Ya. Tapi terus, ketika dirinya menjadi iblis, dirinya menjadi setan, dia akan takkan pernah apa namanya puas dengan apa yang telah didapat, sehingga menggerogoti ya apa namanya sesuatu yang bukan miliknya. Makanya ya, ketika ingin melihat iblis tidak usah jauh-jauh. Ya. Lihatlah dirimu sendiri, itulah wujud iblis sesungguhnya. Jangan pada baperan ya, gitu. Jangan pada terbawa pada perasaan tersinggung. Ya memang inilah satu kenyataan ya. Inilah hakikat iblis ya. Iblis yang sesungguhnya ya ini gitu loh. Karena iblis yang itu ya, ini adalah sebuah simbolik ya, simbol pada satu kehidupan bahwa iblis mencerminkan sifat tidak baik ya. Nah, sifat tidak baik ketika muncul di dalam diri kita artinya ya iblis itu adalah diri kita sendiri ya. Betul tidak saudaraku? Ya.
Iblis yang itu rela menjadi biang kerok, rela menjadi biang sebuah kesalahan manusia, ya. Saya hilaf, ya. Saya tidak sadar, ya. Karena gangguan iblis, karena rayuan iblis sehingga saya berbuat demikian. Tidak, itu adalah dirimu sendiri yang menjadi iblisnya, sehingga perbuatan yang dilakukan itu ya menjadi tercela, menjadi tidak baik secara pandangan manusia, ya. Nah, jadi iblis itu adalah sifat, ya. Wujudnya bisa manusia, ya. Wujudnya bisa diri kita sendiri, ya. Iblis itu ya bisa juga pakaiannya rapi, ya. Bahkan juga ya ditutupi dengan pakaian yang agamis, ya. Jadi yang namanya tipu daya iblis itu ya dari berbagai sudut, ya. Makanya jangan heran apabila ya sifat-sifat yang keluar dari dalam diri kita itu banyak yang tercela, banyak yang tidak baik. Artinya saat ini kita sedang menjadi iblis sesungguhnya, ya. Kenapa ketika kita dibilang iblis, iblis kamu, setan kamu, kenapa harus marah? Memang iblisnya itu adalah diri kita sendiri, setannya itu adalah diri kita sendiri. Ya nggak usah marah, tidak usah tersinggung, ya. Kalaupun ada seorang yang mengatakan dasar iblis, dasar setan, jawab saja ya, saya iblis. Iya, saya setan, ya. Akui saja, tidak usah mencari satu alasan menutup-nutupi sehingga keiblisan yang tidak terlihat, ya. Nah, jadi ya kesempurnaan manusia, ya, itu ada pada ketiadaan sifat-sifat iblis, ya. Kesempurnaan manusia itu ada pada ketiadaan apapun itu, ya. Makanya ada istilah manusia itu sempurna. Kesempurnaannya di mana gitu loh. Jangan hanya ngerti saja manusia itu makhluk sempurna, tapi ketika ditanya kesempurnaan manusia di mana tidak tahu, ya. Kesempurnaan manusia itu ada pada ketiadaan apapun. Itulah kesempurnaan manusia. Ada pada ketiadaan apapun, artinya segala apa yang terlaku di dalam diri ini itu sudah menjadi, ya, kuasa ataupun kodrat irodatnya Allah. Itulah yang harus disadari ketika ingin kembali kepada kesempurnaan seorang manusia. Nah, jadi ya, iblis itu bukan satu sosok yang berupa ataupun yang bermuka seram, ya, bermuka menakutkan, ya, bukan. Iblis itu bisa dari kalangan yang memang terlihat tidak menakutkan. Secara wajah dia tidak menakutkan, akan tapi secara sifat berbahaya sekali, ya. Secara sifatnya ini sangat membahayakan untuk dirinya sendiri, ya, bahkan orang lain, ya. Dan ini kita temui di mana-mana saja. Banyak pelaku-pelaku iblis yang memang selama ini menggerogoti, ya, sebuah kemerdekaannya hati. Nah, untuk itu segera bersihkan sifat-sifat tercela, sifat-sifat keburukan di dalam diri kita, ya. Mencoba untuk belajar menerima, mencoba untuk belajar tidak tersinggungan, mencoba untuk belajar, ya, menundukkan keakuan, ya. Ini coba nanti di kolom komentar ini pasti, ya, banyak yang tidak terima. Itulah kalau ingin melihat wujud iblis itu, ya.
komentar-komentar yang tidak terima dengan hal ini, ya, itulah iblis-iblis yang sesungguhnya. Nanti kalian akan melihat iblis itu. Jadi jangan heran ya, tentang iblis, wujud iblis itu dari kalangan manusia. Dan dari mana saja ya. Itu ya saudaraku, sedikit semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.